Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh ada kuat sehat. Semua karena anugerah Tuhan yang sempurna, yang indah, yang mulia dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, pagi hari ini mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 27 ayatnya ke-10. Mazmur 27 ayatnya ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Puji Tuhan, setiap orang pasti mengalami yang namanya tertolak di dalam kehidupannya. Entahkah tertolak di dalam keluarga, tertolak oleh saudara-saudara, tertolak di dalam pekerjaan, atau tertolak oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengapa Raja Daud mengatakan hal demikian? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Karena Raja Daud pun mengalami hal yang demikian, saudara, itu tertolak di dalam kehidupannya. Raja Daud tertolak bukan oleh orang lain, tetapi Daud tertolak oleh keluarganya sendiri. Tetapi dalam ketertolakan Raja Daud, apakah rencana Tuhan gagal di dalam kehidupannya? Tidak. Siapa lagi tokoh dalam Alkitab yang pernah tertolak? Yusuf. Di dalam Kejadian 37 ayat 4 dan Kejadian 37 ayat 8, Yusuf tertolak oleh saudara-saudaranya sendiri, saudara. Bukan orang lain yang menolak Yusuf. Tetapi dalam kesemuanya ini, apakah rencana Tuhan bagi Yusuf gagal di dalam kehidupan Yusuf? Tidak, saudara. Yusuf tetap menjadi penguasa di tanah Mesir. Yusuf tetap menjadi bapa bagi Firaun. Dan Yusuf tetap menjadi tuan di seluruh istana Firaun. Dan juga Raja Daud tetap menjadi raja bagi bangsa Israel. Ketika Tuhan yang mempromosikan setiap kehidupan kita, maka percayalah ada sesuatu yang Tuhan buat di dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang berkati oleh Tuhan, apakah saudara juga merasa tertolak di dalam kehidupan saudara? Apakah saudara juga tertolak oleh keluarga saudara? Apakah saudara juga tertolak di dalam pekerjaan-pekerjaan saudara? Atau orang-orang yang ada di sekitar saudara? Ingat, masih ada Tuhan yang mau menyambut saudara ketika rasanya tertolak di dalam kehidupanmu. Mari kita belajar mengatasi rasa tertolak itu dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan cari cara yang lain ketika kita merasa tertolak dalam kehidupan kita. Jangan cari pembenaran di hadapan manusia ketika kita mengalami yang namanya tertolak dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan memang saudara yang berkati oleh Tuhan, tertolak itu rasanya tidak enak. Tertolak itu tidak menyenangkan, saudara. Tertolak itu sangat menyakitkan ketika kita mengalami hal itu. Tetapi kembali lagi, saudara, kita harus tahu dan mengenal siapa yang kita sembah, siapa yang kita andalkan di dalam setiap kehidupan kita, yaitu Allah yang memegang setiap masa depan kita. Saudara harus tahu bahwa Tuhan mengasihi saya dan saudara. Ketika rasanya tertolak dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan ingin kita datang kepada Tuhan, karena hanya Dia yang mau menyambut saya dan saudara. Saudara yang berkati oleh Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak kehidupan kita, tetapi Dia mau menyambut setiap kehidupan kita. Masihkah saudara merasa ada ketertolakan dalam kehidupanmu? Datang kepada Tuhan, karena itu adalah keputusan yang tepat ketika kita datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, tertolak bukan berarti kita tidak punya masa depan dalam setiap kehidupan kita. Tertolak bukan berarti rencana Tuhan gagal di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi sebenarnya saudara yang berkati oleh Tuhan, ketika kita taat kepada firman Tuhan, kita takut akan Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Amsal 23 ayatnya yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini adalah jaminan bagi setiap orang yang mau taat kepada firman Tuhan. Masa depan tidak dimulai apa kata orang lain, tetapi masa depan dimulai ketika kita mengambil keputusan untuk hidup takut akan Tuhan. Masalah hidup adalah bagian dari proses Tuhan untuk memperluas kapasitas kita agar kita semakin mengenal Tuhan dan mengalami kuasa-Nya di dalam setiap kehidupan kita, saudara.
Mungkin kita sudah pernah berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan untuk menghadapi semua tantangan dan persoalan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang melatih kita, tujuannya adalah supaya kita kuat di dalam Tuhan. Atau mungkin kita sudah pernah berdoa kepada Tuhan, meminta keberanian untuk terus melangkah maju. Tetapi Tuhan izinkan kita menghadapi bahaya. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang melatih kita bagaimana caranya supaya kita mengatasi segala bahaya atau persoalan di dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada proses tanpa tujuan, saudara. Setiap proses ada tujuannya. Kalau Tuhan izinkan hal-hal ini terjadi dalam setiap kehidupan kita, bukan berarti Tuhan jahat di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi Tuhan sedang melatih kita, mendidik kita, supaya kita dapat mengalami kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus, jawaban doa seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kabar baiknya, Tuhan selalu memberikan kepastian di tengah-tengah ketidakpastian kehidupan kita. Maka dari itu saudara yang berkati oleh Tuhan, jangan berhenti, tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan selalu punya cara yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan kepada-Mu ya Bapa di surga. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh ada di pagi hari ini. Kami kuat, kami sehat, semua karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya ada maksud dan tujuan Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kami Bapa. Itulah sebabnya Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan proses terjadi dalam kehidupan kami, kuatkan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, agar kami menghadapi proses yang Tuhan izinkan, tetapi kami tetap kuat, karena ada kuasa firman-Mu yang senantiasa menopang setiap kehidupan kami Bapa. Kami berdoa Tuhan, bagi seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI COTW Temanggung, Tuhan kiranya senantiasa memberkati kehidupan mereka, bagi jemaat yang setiap menghadapi proses, tantangan dan persoalan dalam kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kuatkan dan mampukan kehidupan mereka ya Bapa. Berkati juga Tuhan Bapak Ibu Gembala kami, seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPDI COTW Temanggung, Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami melangkah di pagi hari ini Tuhan bersama dengan Engkau, kami percaya Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.